Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kearifan lokal, tentang pandangan dan penggunaan hewan sebagai bahan makanan, obat, dan juga ritual. Kami kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Saya Sinta Aulia Rahman sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Nabila Rahmawati sebagai pemateri terakhir, yang ketiga ada Nadifa Fikri Amalia Syahid sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Siti Munawaroh sebagai pemateri kedua. Nah, pembahasan yang akan dibahas, yang pertama ada persepsi dan penggunaan biota, yang kedua ada etnozoologi, yang ketiga ada sumber daya hewan, dan yang terakhir ada contoh. Baik, yang pertama yaitu persepsi dan penggunaan biota. Proses perseptual itu bersifat kompleks dan ditangani oleh beberapa disiplin ilmu. Nah, proses perseptual ini mempengaruhi cara manusia menyesuaikan sumber daya lingkungan. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan persepsi intra dan antar budaya seperti usia, peran sosial, individu, dan agama dapat mempengaruhi persepsi tentang alam. Efisiensi dalam mendeteksi predator melalui indera dan mengidentifikasi zat beracun dapat dilakukan melalui penciuman dan juga rasa. Nah, hal itu penting untuk budaya, tetapi hal itu berbeda dalam proses pemilihan hewan dan juga tumbuhan untuk dijadikan makanan dan pengobatan. Maksudnya jadi dalam budaya untuk mendeteksi predator itu bisa dilakukan melalui indera, dan untuk mengidentifikasi zat beracun dapat dilakukan melalui penciuman dan juga rasa. Tetapi hal itu berbeda ketika proses pemilihan hewan dan tumbuhan ketika akan dijadikan makanan dan juga pengobatan. Tetapi proses persepsi itu tidak hanya fisiologis, namun bisa juga sosiokultural. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena peristiwa persepsi itu yang dialami secara budaya dapat disimpan dalam memori. Nah, selanjutnya budaya juga dapat bertindak sebagai pemberi pengertian terhadap persepsi seperti pemilihan spesies hewan untuk tujuan yang berbeda karena keberagamannya. Selanjutnya ada faktor fisiologis. Nah, dalam faktor fisiologis ini, John pada tahun 1996 mencatat bagaimana persepsi rasa penting dalam memilih spesies yang akan digunakan sebagai makanan dan obat dalam domain budaya tertentu. Bau juga merupakan ciri penting dalam hal pengenalan aspek kimiawi sumber daya alam, terutama tumbuhan. Nah, warna beberapa spesies tumbuhan dan hewan juga memainkan peran penting dalam cara pandang spesies tersebut dan tindakan apa yang akan dilakukan dengan mereka. Nah, misalnya pada katak Dendrobates tinctorius. Nah, katak ini memiliki warna kulit yang cerah dan juga unik. Bahkan mungkin setiap orang yang melihatnya akan tertarik. Tetapi tindakan yang akan dilakukan terhadap mereka mungkin bakalan berbeda-beda. Bisa saja warna cerah pada hewan lain dapat dianggap oleh manusia sebagai indikasi bahwa spesies tersebut berbahaya. Tetapi di satu sisi ada manusia yang menganggap bahwa warna kulit pada katak itu sebuah keunikan tersendiri dan dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu faktor sosial ekonomi dan budaya. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan persepsi intra dan antar budaya seperti usia, peran sosial individu, dan waktu tinggal itu dapat mempengaruhi persepsi tentang alam. Nah, maksudnya, jadi pada usia masa kanak-kanak, nah anak-anak itu didorong untuk mengagumi dan merenungkan alam. Hal itu ditujukan agar ketika dewasa nanti anak-anak sudah mengerti dan memahami bagaimana cara kita memperlakukan alam supaya alam ini tetap terjaga dan dapat dilestarikan. Dan juga ketika kita bisa melestarikan dan merawat alam dengan baik, maka sumber daya alam akan tetap terjaga dengan baik. Baik,
Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai faktor sosial ekonomi dan budaya. Nah, selain yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya, studi terbaru telah berusaha untuk memahami perbedaan generasi dalam persepsi sumber daya yang tersedia. Di antaranya dari perspektif shifting assign syndrome, di mana SSB ini terkait dengan miskomunikasi antara orang-orang dari berbagai kelompok umur terkait dengan pengetahuan dan persepsi perubahan kelimpahan sumber daya lingkungan. Nah, artinya pengetahuan tentang kondisi awal di suatu wilayah studi tidak diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, sedangkan kaum muda berdasarkan pengalaman pribadinya mengasumsikan rujukan yang lebih mutakhir yang berbeda dengan yang diketahui oleh lansia. Nah, dari beberapa faktor yang telah disebutkan tadi, bisa dikatakan bahwa persepsi manusia terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam harus diselidiki dengan cermat. Kenapa demikian? Karena hasil dari studi ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana sih kriteria pemilihan sumber daya alam tertentu oleh kelompok budaya yang berbeda. Nah, selanjutnya ada etnozoologi. Apa sih definisi dan cakupan bidang etnozoologi? Di mana etnozoologi ini dapat diartikan sebagai studi ilmiah yang mengkaji tentang hubungan masyarakat dengan hewan yang ada di sekitarnya, baik itu pada masa lampau ataupun masa kini. Nah, apa aja sih cakupan bidang etnozoologi ini? Yang pertama ada etnozoologi menurut Mihan pada tahun 1982 ada beberapa cakupan bidang, misalnya etnoornitologi, kemudian ada etnoiktiologi, kemudian ada etnoentomologi dan etnomalakogi. Nah, terkait dengan beberapa yang saya sebutkan tadi, beberapa cakupan bidang entozoologi. Yang pertama, etnoornitologi, di mana etnoornitologi ini adalah studi tentang hubungan antara manusia dan burung, seperti etnosains dan istilah serumpun lainnya. Kemudian ada yang kedua etnoiktiologi, di mana etnoiktiologi ini merupakan studi ilmiah yang mengkaji tentang interaksi yang terjadi pada ikan dengan masyarakat tertentu atau etnis di masa lampau maupun pada masa kini. Nah, kemudian yang ketiga ada etnoentomologi, di mana etnoentomologi ini mengkaji tentang interaksi yang terjadi pada serangga dengan masyarakat tertentu juga ataupun etnis, baik itu di masa lampau ataupun masa kini. Kemudian yang keempat ada etnomakologi, di mana etnomakologi ini suatu kajian ilmu yang bertujuan untuk memahami hubungan antara manusia dan moluska lewat studi pengetahuan. Nah, bisa kita lihat ya perbedaan-perbedaan dari beberapa cakupan bidang etnozoologi, di mana etnoornitologi tentang hubungan antara manusia dan burung, sedangkan etnoiktiologi mengkaji tentang ikan dengan masyarakat tertentu. Kemudian ada etnoentomologi yang mengkaji tentang pada serangga dengan masyarakat tertentunya. Kemudian etnomakologi ini hubungan manusia dan moluska. Jelas sekali ya berbagai perbedaannya dari setiap cakupan bidang tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah hewan lebih dari sekedar benda yang diberi nama atau dimakan. Hewan adalah sesama makhluk hidup yang dapat menginspirasi kita dan memberi
cernih untuk merenungkan siapa dan apa kita. Contohnya itu pada sebuah film Hachiko, di mana di film tersebut menceritakan tentang bagaimana setianya seekor anjing yang menunggu tuannya datang di stasiun kereta api. Padahal tuannya ini telah meninggal dunia, namun anjing tersebut tetap menunggu di stasiun kereta api hingga akhir hayatnya. Hewan juga memiliki hubungan emosional dengan manusia. Nah, hubungan emosional ini dapat terjadi karena adanya kedekatan yang khusus. Karena pada dasarnya jika hewan diperlakukan dengan baik, dengan kesabaran dan kasih sayang, maka mereka juga akan membalasnya dengan baik pula. Demikian dengan sebaliknya. Kemudian hewan juga dapat dijadikan sebagai simbolis. Contohnya itu pada zodiak ya. Misalkan pada naga itu biasanya diartikan sebagai awal bulan di awal tahun yang membuat kamu menjadi penyesakan bagi sebagian orang. Naga ini memiliki pribadi yang sangat kuat, mudah mengembalikan emosi dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada sumber daya hewan. Bumi dihuni oleh manusia dan berbagai macam hewan lainnya, menghasilkan serangkaian interaksi yang terjalin seiring waktu. Bagian penting dari interaksi tersebut terikat dengan nilai guna fauna yang merupakan sumber produk yang penting bagi kelangsungan hidup manusia sejak awalnya. Kemudian di sini ada kegunaan hewan. Yang pertama itu adalah hewan peliharaan. Seperti kita ketahui ya, sekarang sudah banyak manusia yang memiliki hewan peliharaan, entah itu karena memang hobi ataupun karena memang menyukai bentuknya, menyukai warnanya, lucu ataupun dan sebagainya. Contoh hewan peliharaan itu ada kambing, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Kemudian ada makanan. Manusia ini membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Salah satu bahan pangan bisa diperoleh dari hewan. Contohnya itu ayam kita bisa ambil dagingnya, kemudian telur, kemudian sapi juga kita bisa ambil dagingnya, susunya. Kemudian ada pakaian. Pakaian yang dipakai oleh manusia ini, ada yang berasal dari hewan. Contohnya itu seperti pakaian yang dari bahan wool, itu kan dari domba biri-biri. Kemudian bahan pakaian sutra dari ulat sutra. Kemudian ada kulit hewan seperti sapi, kambing, ular untuk membuat jaket maupun sepatu. Kemudian ada kerajinan. Nah, kerajinan ini dapat diperjualbelikan. Contohnya itu seperti hiasan dinding yang biasanya terbuat dari tanduk rusa atau kerbau. Kemudian cangkang kerang laut bisa dijadikan hiasan juga. Kemudian yang selanjutnya kegunaan hewan sebagai kesehatan dan hiburan. Sebagai kesehatan, manusia ini kan mengupayakan berbagai hal untuk menyembuhkan penyakitnya. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi obatan gitu kan, agar penyakitnya bisa sembuh. Nah, hewan ini merupakan salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat obat-obatan, namun tidak semua hewan bisa digunakan sebagai obat-obatan. Ini contohnya itu ada cacing tanah. Cacing tanah ini untuk mengobati penyakit tipes. Kemudian ada dan juga untuk bahan tambahan nutrisi untuk meningkatkan perkembangan otak anak. Kemudian ada kegunaan hewan sebagai hiburan. Contohnya itu seperti kebun binatang, kemudian akuarium, kemudian oseanarium atau akuarium besar, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kegunaan hewan yang digunakan untuk diambil tenaganya. Contohnya itu manusia itu sering memanfaatkan hewan untuk diambil tenaganya.
Hewan ini sering disebut juga dengan hewan pekerja. Contoh itu di wilayah pedesaan, sapi, kerbau, kuda itu bisa dijadikan sebagai penarik gerobak, kemudian transportasi juga bisa, seperti kuda ya untuk menarik kandong, dan petani yang mengolah sawah dengan cara tradisional itu menggunakan sapi dan kerbau untuk membajak sawahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ke materi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya di sini kita membahas mengenai domestikasi hewan. Secara historis, manusia ini merupakan makhluk yang mendominasi dibandingkan makhluk atau spesies biologis lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Namun sekarang kita tahu bahwasannya hewan dan tumbuhan ini adalah atau menjadi dasar kelangsungan hidup bagi kita gitu, bagi kehidupan manusia. Nah, dominasi ini tuh memuncak dalam satu pencapaian terbesar dalam perkembangan peradaban manusia, yaitu yang bisa disebut sebagai domestikasi hewan. Nah, proses ini tuh berasal dari waktu yang jauh dan melibatkan pemilihan dan pemeliharaan organisme hidup tertentu agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Ini Kattenberg 2007 tuh mendefinisikan domestikasi itu sebagai pemeliharaan hewan di penangkaran oleh sekelompok manusia dengan kendali penuh atas reproduksi, organisasi teritorial, dan pemberian makan. Dan kita juga tahu gitu bahwasannya hewan dan manusia, hewan ini akan selalu mempunyai peran penting gitu, khususnya terhadap kelangsungan hidup manusia gitu. Dan domestikasi hewan ini sudah dilakukan di hampir semua bagian negara gitu ya. Hanya saja mungkin variasi dari domestikasi hewan itu berbeda-beda dari setiap negaranya. Selanjutnya di sini bahas mengenai macam-macam domestikasi berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu sebagai penjaga gitu, meskipun motivasi utama domestikasi itu potensinya kan digunakan sebagai makanan ya, atau sumber yang bisa kita konsumsi gitu. Namun di sini dijelaskan bahwa justru yang pertama itu digunakan sebagai hewan penjaga gitu. Contohnya ada anjing dan juga serigala. Dan diyakini bahwa hewan-hewan tersebut itu telah membantu kelangsungan hidup manusia, khususnya dalam perburuan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sumber makanan. Nah, mamalia ini juga mempunyai potensi yang bisa dimanfaatkan seperti daging, susu gitu ya. Yaitu contohnya ada hewan sapi, kambing gitu ya, domba dan babi dan semacamnya lah. Dan untuk dari segi unggasnya sendiri pun bisa dimanfaatkan gitu, dari telur gitu ya, dari dagingnya gitu. Dan kalau menurut contoh bangsa Romawi ini bangsa Romawi ini akrab dengan hewan yaitu ayam Angola gitu sebagai hewan domestikasinya. Sedangkan untuk masyarakat asli dari Amerika Utara itu dia memelihara ayam kalkun, juga kelinci sebagai hewan domestikasi dan juga yang bisa dimanfaatkan gitu dagingnya. Jadi tahu bahwasannya motivasi historis itu menyebabkan manusia menjinakkan hewan itu dengan berbagai tujuan yang beragam gitu kan, tadi ada yang sebagai penjaga dan sumber makanan seperti itu. Nah, jadi nggak heran kalau misalnya peliharaan untuk diambil dagingnya ini merupakan kegiatan ekonomi utama di seluruh dunia gitu menurut FOA 2013. Di sini selanjutnya peternakan merupakan disiplin ilmu terapan yang berupaya mengembangkan dan menyempurnakan potensi hewan peliharaan serta yang berpotensi untuk dijinakkan untuk meningkatkan produksi sebagai sumber pangan atau tujuan lainnya. Nah, ilmu disiplin lainnya juga yaitu kedokteran hewan. Kedokteran hewan ini berfokus pada kesehatan hewan. Nah, pusat perhatiannya adalah hewan peliharaan seperti itu. Selanjutnya ada minat khusus dalam domestikasi hewan dan tumbuhan itu adalah arkeologi, di mana peneliti ini memusatkan perhatian mereka itu terhadap proses penanggalan yang membuat kita tuh lebih
tahu gitu kapan dan bagaimana domestikasi ini terjadi. Selanjutnya ada juga hubungan antara manusia dan hewan peliharaan yang juga dipelajari dalam disiplin ilmu yaitu ilmu psikologi. Oleh karena itu jelas jadi sudah dari berbagai aspek domestikasi hewan itu telah diteliti oleh sudut pandang berbagai disiplin ilmu gitu ya. Nah, dalam konteks ini etnobiologi terutama etnozoologi itu yang berfokus pada interaksi manusia dan hewan ini dapat memberikan kontribusi yang relevan gitu untuk pemahaman kita karena memang tema-tema ini tuh penting gitu untuk dibahas. Nah, selanjutnya di sini kita ke contoh. Di sini kelompok kita itu mengambil salah satu artikel yang berjudul Etnozoologi Masyarakat Suku Jerieng dalam memanfaatkan hewan sebagai obat tradisional yang halal. Nah, ya sebelumnya suku Jerieng ini merupakan salah satu suku dari Provinsi Kepulauan Bangka, di mana di sana ini sudah banyak gitu. Di sana tuh banyak memiliki sumber daya atau keanekaragaman hayati yang memang masyarakat di sana sendiri itu menggunakannya salah satunya gitu sebagai obat tradisional. Dan di sini kita mengambil yaitu penyakit tifus. Nah, penyakit yang terjadi akibat adanya infeksi dari bakteri Salmonella typhi ini, nah masyarakat sana itu mempercayai bahwa cacing tanah itu bisa mengobati penyakit tifus ini. Selanjutnya yaitu ada penyakit mata. Nah, masyarakat suku Jerieng ini memanfaatkan pelandok atau kajil untuk mengobati penyakit mata. Nah, cara yang digunakannya adalah itu dengan mengambil hati dari si kancil ini yang kemudian dikeringkan. Selanjutnya setelah dikeringkan dimasukkan ke dalam air dan nanti air dari rendaman hati tersebutlah yang akan diminum dan dijadikan sebagai obat untuk penyakit mata. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyembuh bekas operasi. Di sini yang digunakan adalah ikan gabus. Ikan gabus digunakan sebagai obat penyembuh setelah melakukan operasi karena ikan gabus ini mengandung asam amino esensial. Selain itu, hewan ini tuh dapat mempercepat penyembuhan luka dalam juga luka bakar. Serta ikan gabus juga merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang mempunyai kandungan albumin yang tinggi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.